Oke, halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan benar muluk harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, 26 Agustus 2026, hari yang gerimis ya marketnya, koreksi 1,48% dan seperti biasa nanti kita masa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting klik link sosial base deskripsi, nanti bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support nonton gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang pengen gabung grup CCS Public, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen gabung cuan-cuan yang premium, bisa juga cari nonton kayak gitu cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen stay di YouTube, trading dengan lebih santuy, cenderung swing, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada join. Tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau ini ya, ada our member, di paling kanan ada join, klik aja lalu pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu, 1 minggu sekali ya di weekend. Nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif, lalu ada stock pick saham dengan trading plan-nya 1-3 saham, dan juga pembahasan jurnal trading atau trading yang pernah kita lakukan. Terus juga live weekly-nya yang di Telegram saya siarkan untuk member YouTube juga. Jadi bagi teman-teman yang di membership YouTube juga bisa mengakses live weekly-nya CCS untuk update market seperti itu. Itu ya beberapa add-ons dari cuan-cuan saham, dan sekarang kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 1,48%. Gimana Mas kira-kira IHSG Mas? Nah, gimana nih kabarnya? Hari ini koreksinya agak lumayan ya, dan sebenarnya ini sudah as expected ya penurunan hari ini. Kemarin juga sudah saya briefing di live yang minggu kemarin. Memang minggu ini kita baru 2 hari bursa, karena kemarin Selasa kita tanggal merah ya, jadi Senin, kemarin tuh Senin diawali dengan merah, lalu sekarang Rabu juga melanjutkan merahnya. Tuh, saya sudah wanti kemarin waktu live di membership ya, baik Telegram maupun YouTube. Intinya minggu ini kita akan banyak tanggal keramat kayak gitu. Dan tanggal keramat tuh sebenarnya gimana sih? Tanggal keramat itu biasanya adalah momentum ya. Jadi kalau misalkan baru di bawah, dia akan putar balik, kalau di atas dia akan putar balik juga. Seperti itu. Cuman kebetulan untuk saat ini marketnya baru di pucuk. Jadi memang ekspektasinya adalah untuk koreksi terlebih dahulu seperti itu. Dan yang mana kita tahu juga secara geopolitik mungkin kita menyebutnya ya, di dalam negeri kita juga sedang tidak terlalu kondusif. Akan ada aksi unjuk rasa besok ya tanggal 27, dan ya kalau menurut saya sih itu pasti juga akan ngefek ya seperti itu. Tinggal dampaknya sebesar apa saya pun juga belum tahu. Kalau kita mengingat tahun lalu ya, di tahun 2025 demo itu dulu terjadi di sini bulan Agustus. Sama juga ya, itu yang sampai Bu Sri Mulyani ganti Menkyu dan lain sebagainya. Sempat ada drop. Kalau nggak salah ini kan Kamis ya, Jumatnya gap down, Seninnya swing low, dia loncat lagi, terus turun lagi, ini yang ganti Menkyu, terus akhirnya rally lagi sampai agendanya selesai. In the end, tetap kembali ke price action aja, kira-kira akan seperti apa kondisi kita setelah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat indikator global yang mana sering saya bilang ya, bahwasanya IHSG itu cukup related dengan pergerakannya gold, swing high, swing low-nya. Dan gold pun juga sudah terjadi yang namanya swing high. Kalau memang candle hari ini close-nya di bawah dari 4605, maka sudah valid 3 candle terbentuk. 1, 2, 3. Dan itu sudah ada yang namanya swing high atau puncak
ya. Dan setelah itu apa? Setelah itu arahnya adalah koreksi terlebih dahulu. Sampai kapan, Mas? Sampai dia swing low lagi, seperti itu. Secara outlook view-nya kalau menurut saya masih bullish ya, baik gold maupun IHSG. Cuman ya untuk sekarang arahnya baru di pucuk dan sebenarnya bakalan lebih sehat kalau koreksi terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga kalau kita perhatikan dari DXY-nya juga sama ya. Nih, US ini baru di area bukan USD, dolar ya. Dolar ini baru masuk di area bow, jadi wajar kalau ada potensi menguat terlebih dahulu ya. Artinya apa? Artinya dolar habis ini ada potensi technical rebound. Sampai mana, Mas? Kalau memang ini mau worst case sekali, ya mungkin bisa balik ke sekitar 100. Itu kalau worst case ya. Tuh. Kalau misalkan good case gimana? Ya mungkin cuma sampai sini ya. Sehari doang langsung dia turun lagi. Tapi kalau breakout dia bisa sampai 100 bahkan sampai 100-an ya, seperti itu. Itu yang kedua dari DXY. Yang mana artinya seluruh aset yang belakangnya USD akan terkoreksi terlebih dahulu, termasuk juga rupiah. Itu ada gold yang sudah siap-siap swing high. Nanti malam juga ada momentum ya. Ini tanggal 26 inflasi US. Expected-nya ini kalau kita perhatikan di sini inflasinya naik dari 0,1 ke 0,2. Dan ketika inflasi itu naik, biasanya ada indikasi suku bunga mau dinaikkan untuk kontrol. Seperti itu. Itu yang kedua, itu gold. Terus juga kalau tadi di XY-nya udah, kalau kita lihat BTC juga sama, posisinya mendekati di area resist dan bersiap untuk swing high. Ini udah kena order block ya, jadi ada arah koreksi juga. Ya intinya satu dunia ini apa ya? Bisa kita lihat aliran uangnya itu sama ya. Untuk saat ini memang adidayanya masih di US. Jadi ya ketika USD terjadi sesuatu ya semuanya bergerak. Entah kalau misalkan shifting nanti jadi yuan atau renminbi atau apapun itu. Cuma untuk sekarang ya kita masih hidup di sini. Jadi ya kita perhatikan dulu aja kiblatnya USD-nya kira-kira seperti apa. Seperti itu. Terus setelah itu kalau kita perhatikan juga misalkan kita tambahin cek Euro USD ya. Ini sama juga yang aset yang belakangnya USD most likely akan koreksi karena ada potensi USD ini mau menguat. Nah, pas juga Euro USD posisinya di area swing high dan juga sudah rejection, tinggal dropnya aja yang mana sepertinya adalah nanti malam. Kenapa nanti malam? Ya lagi-lagi itu ya, tanggal 26 jam 19.30 nanti ada pengumuman inflasi dari US seperti itu. Apa sikapnya? Ya kembali lagi aja, sesuaikan dengan posisi masing-masing. Market koreksi kalau kita nggak punya barang harusnya juga senang kok. Market naik kalau kita punya barang juga harusnya senang. Sebaliknya, market koreksi barang kita banyak kita pasti pusing. Market naik kita nggak punya barang juga pasti pusing. Jadi poin paling penting bukan masalah market itu naik atau market itu turun, tapi kembali ke posisi kita masing-masing. Seperti itu. Nah kalau kita ke USD/DR atau rupiah kita tercinta, sebenarnya memang kita baru ada di neckline ya, dan kalau memang ini benar-benar jebol menguat maka ada arah ke 17.500-an. Cuman ya posisi sekarang kalau kita perhatikan masih ditahan di neckline support ya itu. Saya sih juga berharap rupiah kita menguat ya, entah intervensi maupun memang USD-nya lari ke IDR itu bakalan bagus buat negara kita. Cuman ya itu kalau memang ada rebound, maka expect mungkin ya sampai 17.800-an baru turun lagi. Jadi kita nanti reversalnya pakai yang namanya descending. Ini kalau ada naik lagi, seperti itu. Itu untuk dari USD/DR. Terus kalau kita lihat bond kita juga on track, posisinya baru disupport dan sedang menguat. Artinya apa? Kita bisa perhatikan bahwasanya ada outflow dari Indonesia. Dan terakhir kalau kita perhatikan juga dari IHSG hari ini sudah valid, IHSG juga sudah koreksi seperti itu. Artinya memang kalau kita lihat dari beberapa indikator global ya, yang mana pusatnya adalah USD, arahnya sudah align. Satu hal yang agak enak di kondisi seperti ini adalah kita sudah bisa melihat dari indikator global. Kalau kemarin-kemarin mungkin ada kondisi acak di mana semua global pada naik, Indonesia turun. Tapi untuk sekarang kita sudah mulai align lagi. Jadi ketika pada turun, Indonesia pun juga ikut turun juga. At least kita bisa melihat indikasi itu nggak acak lah. Karena waktu bulan Mei ya itu benar-benar yang koreksi itu cuma Indonesia sendiri ya. Jadi Januari itu kan pada drop, Maret pada drop perang, tapi April, Mei itu semua pada all time high lagi. Sedangkan Indonesia ya mungkin pada saat itu karena kena dan antara satu pintu ya. Sebenarnya gini, ketika market itu bullish, most likely akan lari ke alt econ, banking, blue chip dan lain sebagainya. Tapi ketika marketnya itu sedang bearish karena dolar itu menguat, biasanya yang menguat adalah komoditas. Sedangkan kemarin di bulan Mei
blue chip kita dibanting, ditambah juga komoditas kita dibanting. Jadi nggak ada yang menahan market. Yang terjadi seperti ini, jebol dari bulan Mei sampai bulan Juni. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan ya, ini event global. Jadi mungkin ini akan seluruh dunia. Gold, BTC, ditambah stok. Pokoknya intinya ada potensi dolar menguat terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang kita masuk ke IHSG kita tercinta, yang mana hari ini kita sudah officially patah dari uptrend-nya. Ya, jadi IHSG ini punya uptrend dari bottoming kemarin di bulan Juni. Dia di sini kena rebound, ini kena rebound. Tren itu kan baru terbentuk setelah 2 sentuhan ya. Kalau baru 1 ini kan nggak bisa. Kalau 1 ya ini namanya retracement ya. Tuh carinya pakai Fibonacci. Tapi ketika sudah ada 2 pivot, 1, 2 itu udah bisa ditarik garis, dan selanjutnya sudah kena rebound, kena rebound, kena rebound, dan akhirnya hari ini sudah patah. Artinya apa? Artinya ada potensi koreksi dari IHSG terlebih dahulu. Kalau kita lihat indikator leadingnya juga sudah terjadi yang namanya bearish divergence. Jadi memang kenaikan akhir-akhir ini tidak didukung oleh market atau marketnya sudah capek seperti itu. Ya, ini dari RSI-nya juga sudah divergent. Kalau kita perhatikan juga dari stokastiknya itu juga sudah bearish divergent. Jadi memang kalau kita melihat dari indikator-indikator yang ada, potensinya instead of ascending maupun VCP ini lebih cenderung ke rising wedge, di mana itu adalah sebuah pattern reversal seperti itu. Another view juga, kalau kita mencoba ngecek moving average kita, sebenarnya yang pendek-pendek udah di bawah, which is secara jangka pendek itu kita sudah bullish. Cuman EMA pendek panjang kita, itu posisinya masih pada di atas. Nih ya, ini kan 5, 10, 20, 50, momentumnya sudah ke atas. Tapi kalau kita hidupin 100 sama 200, artinya EMA tren panjang kita, ini posisinya baru kena resist. Ya, di sini yang warna hijau ini ya, reject. Terus ini juga hari ini baru aja reject kemarin. Kalau kita perhatikan dari EMA 200-nya juga kita masih di bawah moving average tersebut. Saya sih kemarin sebenarnya ya expect kenaikan ini itu sampai EMA 200. Makanya kemarin saya bilang kena lah minimal 6.900 dulu baru turun. Tapi ternyata market berkata lain dan market selalu benar. Dan dia cuma naik sampai berapa tadi? Sini doang kemarin di 6.500 pas di EMA 100, dan sekarang momentumnya sudah koreksi ya. Ini rising wedge-nya juga udah valid. Kalau kita mencoba cari target dari divergence-nya, expect ini ada sebuah rising wedge, sebenarnya dia ada support terdekatnya, yaitu yang cukup kuat itu di area 6.086. Seperti itu. Cuman yang perlu diperhatikan kalau sampai ke sana pun juga dia sudah terjadi yang namanya change of karakter ya. Jadi misalkan contoh ya, amit-amit lah, saya juga nggak ngarep ya, misalkan besok drop jebret, itu nanti naik pasti akan ada turun terlebih dahulu ya, karena dia sudah ada change karakter di area 6.250. Kalau mau retracementnya cepat gimana mas? Kalau mau retracementnya cepat kita harus bertahan dari 6.250 ya. Misalkan 6.250 doang, itu kita ada potensi rebound kencang. Tapi kalau misalkan 6.250-nya jebol, ya itu ada potensi kita mungkin ke 6.000-an atau mungkin bahkan bisa lebih juga seperti itu. Kalau kita perhatikan pakai big view-nya dari weekly-nya IHSG, ya closing kita sebenarnya agak jauh dan area kita yang cukup kuat itu masih di sekitar sini. Itu sekitar 6.200. Jadi saya sih berharapnya ya kita cuma sampai 6.200 doang. Set shadow terus naik lagi. Harapan saya seperti itu. Tapi apakah nanti yang terjadi ya kita perhatikan aja, biarkan market yang mengkonfirmasi, karena market selalu benar seperti itu. Wait, saya mau balikin gambar saya. Nah, dah nih. Tuh ya. Jadi ya kira-kira ini adalah outlook dari IHSG. Another view juga, kalau teman-teman ingat ya, mungkin ini mulai meredup karena orang-orang udah pada nggak fokus ke MSCI lagi. Tanggal 31 Agustus besok kita ada rebalancing MSCI ya. Jadi kemarin sudah banyak stok yang pada keluar dari MSCI, baik di downgrade maupun keluar, yang small ke mikro, yang mikro juga banyak yang keluar. Kalau yang standar nggak ada yang bergerak ya, jadi tetap di standar. Tapi yang small dan mikro banyak yang keluar, termasuk Ratu dan kawan-kawan. Ya expect tanggal 31 akan ada outflow juga ya.
outflow dari passive fund itu kan maksimal keluarnya tanggal 31. Jadi ya mungkin tanggal 31 itu juga akan jadi momentum seperti itu. Ya sama kayak tanggal 30 Mei kemarin lah, ketika DSSA, Brent dan Cuan dikeluarin dari MSCI kan pada dibanting sampai akhirnya di tanggal rebalancing kan DSSA nih. Ini kan kemarin mereka rebalancing 29 Mei. Nah, tuh di bottomnya sampai tanggal 29 Mei baru naik lagi. Apakah mungkin akan terjadi hal yang sama? Ya bisa juga. Analoginya apa? Sellernya akhirnya sudah kering ya, karena ya ibarat kata asing-asing MSCI itu masih punya barang saat ini dan ya mungkin mereka maksimal keluarnya tanggal 31. Pertanyaannya ketika mereka keluar siapa yang nampung? Ya kalau menurut saya Bandar. Ya, jadi ya Bandar kasih likuiditas untuk mereka keluar, ditawar di harga murah, dan setelah itu Bandar barangnya banyak. Apa yang dilakukan? Tarik ke atas. Sama halnya kayak DSSA ya. Ketika dia udah valid keluar dari MSCI, tarik ke bawah dulu, rebalancing di bawah, barangnya diserap sama Bandar, tarik lagi ke atas. Ya, itu artinya tanggal 31 ada potensi kita jadi swing low. Cuman ya lagi-lagi kita kawal dengan price actionnya juga. Intinya tetap kembali ke price action aja. Seperti itu. Dan untuk sekarang IHSG support terdekatnya ada di area 6.250, 63 sampai 6.250 itu area ya. Baru setelah itu di area 6.050. Saya sih berharap tidak jebol yang 6.050. Tapi kalau misalkan jebol gimana Mas? Ya sudah, kita bisa tarik Fibonacci, di mana ini kita tarik dari bottom kemarin sampai puncaknya, dan ini adalah beberapa support. Nah, pas ini ya. 6233 ini konfirmasi change karakternya kan. Tadi 6250 sampai 6230, Fibo 0,236 ya. Kalau misalkan dia jebol ya mungkin seperti ini. Itu worst case ya. Tapi kalau dia bertahan ya mungkin rebound dulu baru turun dulu. Seperti itu. Jarang yang namanya retracement cuman ke 236 ya. 236 itu memang biasanya ada pantulan, tapi most likely akan turun satu kali lagi. Retracement itu biasanya 382, 0,5 atau 0,618 bahkan sampai 0,786. Seperti itu. Jadi ya besok kita lihat aja apakah langsung jebol atau enggak. Kalau enggak jebol berarti ada mantul untuk turun lagi. Tapi kalau misalkan dia langsung jebol, ya sudah, nanti mantulnya di 6.050 baru mungkin ya kita perhatikan apakah dia turun atau naik lagi. Nanti kita update lagi. Yang penting sama selalu batasi resiko, gunakan area-area ini aja. Kalau teman-teman kondisinya punya barang, alangkah lebih baik mungkin bisa trimming terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman kondisinya sudah cash, bisa siap-siap cari barang di area-area yang tepat ya. Dan yang namanya beli itu tidak perlu beli saat merah. Beli itu kan stylenya dua. Beli pas turun cicil, atau enggak beli pas arahnya sudah ke atas. Sebenarnya secara lebih enak ketika arahnya sudah ke atas, secara waktu lebih efisien, cuman mungkin average-nya enggak dapat area paling bagus. Cuman ya intinya sih balik ke style masing-masing aja. Batasi resiko, gunakan area ini 6250 sampai 6230 support 1, lalu 6050 sampai 6000 support 2, dan area yang cukup kuat nanti ada di sekitar 5750 sampai 5500. Bukan artinya kata CCS IHSG akan ke sana, ya tidak. Itu adalah area-area support. Kita perhatikan nanti responnya di area-area tersebut. Apakah mantul di sini? Nanti setelah mantul apakah dia lower high atau ternyata sudah muncul buyer banyak dan lain sebagainya. Kita update lagi. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Tapi sebenarnya kalau clue-nya kita pakai divergent atau bearish divergent ya, harusnya sih mungkin ya koreksi kali ini minimal targetnya itu ke sekitar sini 6.000-an yang 382. Karena bearish divergentnya di sana. Ini kan dia sudah lower high ini, expect nanti dia lower low. Sedangkan harga ke atas jadi hidden bullish itu. Cuman ya sudah, kita nggak perlu menebak-nebak, nanti kita pantau aja di area-area tersebut seperti itu. Oke, untuk IHSG ya. Sekarang kita akan masuk ke beberapa saham pilihan nih, temponya arah karena besok mau demo. Yang gerak juga mulai saham-saham yang apa ya bahasanya, ya sudah mulai muter lah. Ini wajar lah ya. Kita perhatikan gainernya nggak ada movers kita, movers pada dibanting dan lain sebagainya. DSSA kemarin udah kita bahas ya, kita bahas yang lain aja. Saya pengen bahas TPIA. Ini saya yakin juga pasti banyak yang tanya TPIA, di mana hari ini TPIA turun 6,03%. Candlenya cukup solid dan volumenya juga sebenarnya tidak terlalu besar. Nah, TPIA ini kalau kita perhatikan strukturnya ya ada view enak dan gak enak. Kalau view gak enaknya ya jadi rising wedge, terus habis itu patah. Nah, jadi udah duluan sebenarnya TPIA ini rising wedge-nya.
Targetnya kemana? Ya ke area bow. Itu di sekitar 1565. Tuh. Itu view 1. Tapi untuk view 2 ya dari TPIA, kita bisa lihat di sini ada sebuah break of structure, maka kita bisa tarik Fibonacci dari sini, swing low sampai swing high, dan sebenarnya TPIA ini sudah masuk area support ya atau area buy on weakness. Tuh, di mana itu adalah area 1880 sampai 1765. Artinya apa? Di sini ada potensi bahkan besok bisa terjadi shadow ya atau sweep gitu. Turun cet, nah jadi hammer kayak gitu itu bisa juga seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya saat ini TPS sudah masuk ke area support. Kalau misalkan dia bertahan itu sudah ada potensi rebound, tapi kalau misalkan dia tidak bertahan, prepare for the worst case scenario untuk ke area selanjutnya. Secara volume kalau kita perhatikan dari volume profilnya sebenarnya dia juga sudah melewati POC, jadi ini agak kurang oke. Dan kalau kita perhatikan dari panjangnya juga dia udah di bawah POC. Artinya ya supply-nya sudah lebih banyak di atas lah average marketnya. Seperti itu. Intinya besok bisa perhatikan dari 1880 sampai 1765 ini ya. Apakah ada perlawanan atau enggak. Kalau ada perlawanan itu bagus. TPA masih akan menjaga struktur bullishnya low high higher high itu. Tapi kalau misalkan tidak ada last strukturnya di 1630. Kalau dia jebol yang ke sini bisa agak lumayan koreksinya. Jadi yang penting sama selalu batasi resiko aja. Secara transaksi ya seperti biasa harusnya price action kurang bagus. Ini sudah diguyur oleh antek-antek asing seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan juga memang beberapa waktu terakhir nih TPA distribusinya agak lumayan ya, asingnya pada taking profit seperti itu. Tuh gunakan area ini aja dan bukan berarti ini nada ya. Wait and see, perhatikan ada respon buyer enggak di area ini. Kalau ada ya ada potensi mantul, tapi kalau enggak ya perhatikan area-area support selanjutnya seperti itu. Tuh untuk TPIA kita lanjutkan, saya pengen coba cek untuk banking ini juga patah. Bumi kita update dah. Bumi ini juga udah kena target bahasanya ya. Oke, kita bahas bumi, di mana ini bumi turun 5,15%, candlenya cukup solid dan volumenya sebenarnya tidak terlalu besar. Which is ini lumayan bagus ya, karena koreksinya tidak terlalu besar dari si bumi. Tapi dia udah valid swing high, sudah 3 candle ya, 1, 2, 3. Jadi udah valid swing high-nya. Ada potensi dia mau cari swing low. Bumi ini posisinya baru uji area support yang menjadi resisten. Sebelumnya di sini dia support, jebol, ini sedang diuji sebagai resist. Secara tren kalau kita perhatikan juga bumi terlihat patah dari uptrendnya. Nih. Tuh, ya bisa dibilang patah nggak patah lah. Cuman kalau secara structure, dia ini baru kurang bagus kalau jebol yang 178. Karena sebelumnya di sini dia punya higher low, maka kalau dia jebol, dia punya yang namanya change of character. Kalau dia closing di bawah 178, maka arahnya bumi bisa koreksi lebih dalam. Seperti itu ya. Tuh. Satu hal yang cukup menarik adalah bumi kemarin kenaikannya dia punya yang namanya break of structure ya. Di sini ada sebuah high, higher low, higher high. Maka dari itu harusnya sih ini ada potensi rebound dulu seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak rebound gimana Mas? Ya sudah, maka dia ada change karakter dan akan berpotensi turun sampai ke support-support selanjutnya. Another view kalau kita perhatikan juga dari osilatornya terjadi divergent ya, bearish divergent, dan untuk target divergentnya itu di sekitar 156. Itu adalah potensi support dari bumi apabila dia jebol 178. Mungkin bisa cari barang di sekitar area tersebut. Kalau kita tarik Fibonacci juga area tersebut dekat-dekat 0,5 sampai 0,618. Jadi apakah akan dia rebound di sana? Saya juga tidak tahu. Kita ikuti aja nanti perkembangannya kira-kira sampai kemana. Tuh. Kalau kita perhatikan besok dia baru kena POC 181. Ini sih sebenarnya kalau melihat dari view-nya ya, saya expect besok ada potensi rebound dulu di 182 dari si bumi ini. Karena yang pertama dia ada BOS, itu ada higher low, ya. Terus dia juga kena POC, ada potensi rebound dulu. Tapi kalau misalkan ternyata nggak rebound, nggak ada perlawanan, jebol 178, ya sudah. Prepare untuk ke support-support selanjutnya. Terdekat 171, 162, lalu 154. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Transaksi cukup menarik
cukup menarik hari ini transaksinya Bumi. Dia turun sambil dikumpulin ya. Ini CC, SQ-nya ini juga bukan retail. Lihat frekuensinya aja, kecil-kecil ini. Apalagi si SS ini, cuman 122 ya. Nih, ya retail-retailnya baru di XC, XL. Bahasanya apa ya? Ya dia ada yang jagain lah itu. Ini biasanya yang bentukan kayak gini itu salah satu stok yang nanti kalau misalkan sudah bottom itu bisa diserok seperti itu. Karena ya dia turunnya sambil dikumpulin lah kayak gitu. Jadi bukan yang pure diguyur lepas ke retail gitu. Biasanya kalau dilepas ke retail tuh nanti butuh fase akum dulu. Jebrek harganya jatuh, terus habis itu nyampeng akum baru tarik lagi. Tapi kalau misalkan yang turun disertai akum biasanya itu nanti langsung V-shape seperti itu. Cuman nanti kita perhatikan lagi dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita cek volume profile tadi udah ya volume profilenya ya. Ya, besok dia kena POC di sekitar 182 seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau kena 153 harusnya menarik ini Bumi ini. Kita lanjut, saya pengen coba cek dari Airgas saja transaksinya sampai 400 miliar loh. Maksudnya se-shifting itu uangnya ya. Ya yang gerak mulai saham-saham yang tidak punya korelasi ya dengan IHSG. Tuh, emas. Emas ini juga posisi udah di resist ya. Dia harusnya kena order block. So far sebenarnya masih kuat ya. Cuman ya, toh terakhir kan ini udah masuk ke bow. Nih, swing low, swing high, buy on weakness 0,618. Naik ke atas itu. Kalau secara target ya harusnya all time high. Cuman ya mungkin ngikutin juga goldnya mau koreksi dulu. Antam ini juga masih berjuang di resist. Untuk emas strong banget ini. Ya, saya juga nggak tahu kenapa. Akumnya memang bagus. Antam ini aja juga ada rejection ya. Cuan kalau kita update. Nah, kita coba update cuan ya. Di mana hari ini cuan turun 6,67%. Kalau zaman dulu ini ARB ya. Waktu ARB-nya 7%. Cuman zaman sekarang udah nggak ARB. Di mana dia turun 7% dengan candle yang solid dan volume yang lumayan juga. Kalau kita perhatikan sebenarnya cuan tuh kemarin berhasil break off structure ya, dan saat ini dia sedang koreksi. Kemarin sempat mencoba mau continuation, tapi market berkata lain, dia milih untuk retracement terlebih dahulu. Dan sebenarnya cuan ini dia akan ada area support yang cukup kuat, itu di sekitar 760 sampai 750. Di mana sebelumnya area tersebut menjadi resisten, resist, breakout, ini akan diuji sebagai support ya. Jadi kalau besok dia mantul dari sini harusnya cukup menarik si cuan ini 760 sampai 750 seperti itu. Tapi kalau kita gunakan pakai Fibonacci ya, dan itu akan masuk area bow, itu masih di sekitar 725. Artinya kalau kita buat area dari 750 sampai 685 itu akan jadi area yang cukup menarik dari cuan seperti itu. Dan ya mungkin bisa pantau-pantau dulu aja. Kalau memang ada perlawanan itu bagus. Tapi kalau nggak ada perlawanan ya artinya dia ada potensi ke support selanjutnya. Tapi harusnya sih ini cukup menarik kalau memang ada perlawanan di sekitar 750 sampai 685 ya dari si cuan ini. Kalau kita lihat transaksinya hari ini cuan cenderung netral sih ini. Yang jualan sama yang beli. Tuh. Dan kalau kita cek ke belakang, akumnya masih lumayan bagus so far. Ini masih net ya, jadi ada tarikan, tapi buangannya belum habis. Ya ibarat kata, saya beli 1000 lot gitulah. Saya baru TP 500 lot. Nah kayak gitu, jadi barangnya masih ada. Cuman jangan digunakan untuk alasan sebagai nyangkut ya, itu. Ya, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Tuh. Kalau mau dibuat setup ya kira-kira ini stop lossnya di bawah 640. Kalau mau pakai structure yang ini. Jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk cuan dari bow-nya. Terus next saya pengen coba cek dari BRMS, kita coba update ya. Ya sebenarnya udah clear ya. XAU-nya mau swing high. Nah ini BRMS-nya juga. Oke, kita bahas BRMS.
di mana hari ini BRMS turun 1,37%. Satu hal yang agak kurang oke adalah dia sempat naik dulu baru turun. Sebenarnya kalau dia langsung turun nggak jelek, tapi karena dia naik dulu itu yang ditakutin adalah sebuah liquidity sweep. Atau artinya dia ngambil liquidity, naik, wah breakout, kejar retail masuk, terus habis itu diguyur di atas. Tapi kalau dari transaksinya ternyata cukup menarik dari si BRMS ini. Even dari buyer side-nya lumayan bagus. Seperti Bumi kayaknya, salah satu yang bisa dipantau nanti ketika ada koreksi. Another view, kalau kita perhatikan juga BRMS ini punya yang namanya sebuah uptrend channel since kemarin dia bottoming di area 500 ya, nih. Dan saat ini dia sedang menyentuh area swing high-nya, maka kalau misalkan dia swing low, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Pertanyaannya, kira-kira sampai kemana mas swing low-nya? Nah, untuk saat ini area support dari BRMS itu masih sekitar 650. Jadi misalkan dia drop ke 650 lalu kuat di sana, itu bakal jadi setup yang lumayan bagus. Seperti itu. Secara big view target upside sebenarnya dia masih di area sekitar 900 ya. Tuh. Dan sekarang dia baru kena swing high, jadi wajar kalau nanti misalkan ada retracement terlebih dahulu. Masih 2 candle, belum ada 3 candle, jadi misalkan besok lanjut pun juga masih bisa. Tapi apabila besok dia jebol area 720, which is sudah terbentuk 3 candle, 1, 2, 3, valid jadi swing high, maka dia ada potensi untuk retracement terlebih dahulu dengan support yang tadi sekitar 660 sampai 640. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Ya simpelnya kita perhatikan XAU-nya aja lah. Tapi kalau dilihat dari money flow-nya hari ini, di mana yang beli masih pada cakep-cakep, sepertinya sih ada potensi lanjutan, tapi retracement terlebih dahulu. Next, satu lagi mungkin ya, kita coba bahas. Ya ini yang pada gerak Pak PP ya. Indosat juga guyur. AI guyur. Belum kena target padahal. Tapi ini berarti ada konfirmasi, ini bisa cari buy on weakness. Indosat itu masukin watchlist saja. Nanti ketika masuk area beli bisa masuk. Kita bahas Petro belum deh. MDK aja deh. Kita coba bahas ya. Yang hari ini juga jarumnya agak panjang. Di mana ini MDKA naik 2,03%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya cukup besar. MDKA terakhir koreksi dari 3 Maret kemarin sampai bottom di bulan Mei dan naik sekarang sampai di 3170. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari areanya, MDKA ini udah mulai masuk yang namanya area pullback, di mana itu Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Simpelnya kalau target lower high ini sudah kena TP. Selain itu juga dia menyentuh yang area sebelumnya di mana dia adalah lower high ya, nih low, high, lower low. Jadi bearish QM-nya di sini dan dia kena order block lalu ada rejection yang cukup kuat. Kalau kita lihat dari transaksinya hari ini cukup menarik ya, banyak ternyata kalau kita lihat ya saham-saham yang masih diurusi sama bandar-bandarnya termasuk MDKA ini. Artinya ya at least walaupun secara price action dia ada rejection, tapi secara transaksi itu dia masih dijagain. Dan kalau kita asumsikan itu sebagai sinyal yang bagus, maka nanti kita juga bisa cari retracement dari MDKA. Kira-kira sampai mana mas? Ya untuk saat ini expect mungkin ke 2880 lagi, dan selama tidak jebol yang 2750 harusnya MDKA arahnya masih ke atas. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia jebol yang 2720, maka structure berubah dan dia ada potensi koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi ya untuk saat ini area kuncinya 2750 lah sampai 2770. Selama tidak jebol dia ada potensi masih bullish, tapi kalau jebol dia ada arah retracement terlebih dahulu. Seperti itu. Itu ya mungkin untuk konten hari ini ya. Intinya yang pengen saya sampaikan adalah kalau dari keseluruhan ya, dari market itu kita memang baru di pucuk, itu satu. Yang kedua, momentum koreksinya itu lumayan banyak, baik dari geopolitik maupun dari makroekonomik global ya, termasuk USD dan tetek bengeknya. Dan yang ketiga ya, kita tuh juga spreadnya udah sulit. Jadi ini namanya kontraksi ya teman-teman, mengecil range-nya itu. Dan biasanya ketika sudah kontraksi gini itu akan segera menentukan arah. Either itu naik kencang atau dia turun kencang. Dan pada case ini karena yang terbentuk jadinya rising wedge dan dia konfirmasinya breakdown ke bawah, maka kita ada arah untuk koreksi terlebih dahulu. Sampai kapan mas? Kita pantau aja area-areanya lagi. Ya, dan yang paling penting sesuaikan dengan posisi masing-masing dan yang penting jangan panik dan yang penting batasi resiko. Buat teman-teman yang mungkin besok ikut
menyampaikan aspirasi itu hak undang-undang. Ya, buat teman-teman yang berdemokrasi, saya pun juga mendukung. Sampaikan objektif dengan tepat ya, dan mungkin jaga kondusivitas ya. Semoga hal yang terbaik terjadi di Indonesia, apapun itu. Dan ya, tuh untuk konten kali ini semoga bermanfaat, kurang sehat. Jangan lupa support terus channel Saham dengan cara like, comment, subscribe karena support gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.